Punten kasadayana abdi Paseng Wawan di Kampung Ciwangun, tutugan Gunung Ciwangun, belajar budidaya lebah madu. Madu di budidaya lebah abdi aya 3 jenis. Nu kahiji madu apis dorsata, odeng, ya nu masih di hutan-hutan. Terus nu kadua apis serana nyiruan, nu katilu trigona teuweul atau panceng. Aya alhamdulillah disadiakeun di dieu. Belajar tina budidaya madu ieu kirang langkung tos di tahun 84 kawitan seneng kana madu. Kawitna madu daras-daras tidak berharga tapi alhamdulillah di nedangat ayeuna madu tos ngawitan aya pasaran. Dari 3 jenis madu itu Pak, yang pertama kali dibudidayakan jenis madu apa aja Pak? Pertama anu dibudidayakeun di budidaya lebah madu tutukan Gunung Ciwangun nyata nu kahiji madu apis serana nyiruan. Ye diambil di hutan bibitna dengan cara ambil ratuna dimasukkan ke kotak. Ada contohnya nggak Pak? Ya insya Allah ada. Nilai ye awitan apis serana atau napi nyiruan anu dipelihara bibitna memang di hutan-hutan. Insya Allah bismillah, ini alhamdulillah bagus juga. Ini lebahnya. Oh. Ini lebahnya, ini madunya juga alhamdulillah ada. Tapi belum sekitar 1 mingguan lah, 2 minggu ini panen ini madunya. Ini apis serana atau nyiruan. Bagus juga pasarannya. Ya. 1 minggu lagi ini panen. Nyiruan bagus juga. Iya. Langsung mukana ya. Yes, pantas. Di bawah. Bismillah, ieu jenis lebah anu dibudidaya di kampung di tutukan Gunung Ciwangun. Nyata jenis lebah teuweul atanapi trigona. Nu maduna agak asam tapi insya Allah bagus. Insya Allah orang coba. Sulit. Inilah. Ini trigona teuweul. Ini madu-madunya di pinggir-pinggir. Ini madunya dan ini sarangnya. Jenisnya agak mahal ya Pak? Insya Allah ini agak mahal juga karena kalau dipanen 6 bulan sekali paling 100 ml satu sarang biasa. Tapi kalau yang besar ini bisa lah 1,5 kilo. Yang madu ini. Ini madu teuweul asli. Lebah trigona kasih budidaya tutukan Gunung Ciwangun. Coba ini napuk. Ini ada maling rada galak ya. Alhamdulillah hasil buruan hari kemarin anak-anak ke hutan dapat juga madu yaitu apis dorsata odeng. Ini alhamdulillah dari tutukan Gunung Ciwangun juga dari hutan. Ini jenis madunya alhamdulillah dijamin keaslian dan murni. Ini kadang-kala ada ya pesanan yang pakai sarang untuk menjaga keasliannya. Tapi insya Allah Bapak sebagai pengumpul madu untuk budidaya lebah tutukan Gunung Ciwangun dijaga keasliannya sampai hari kiamat. Amin. Nah, cobain madunya ya Pak. Insya Allah ini coba dicoba madu ini apis dorsata. Ya rasanya gimana? Wah mantap. Mantap. Cobain kameramen. Banyak apa? Yes. Alhamdulillah rasanya emang masih asli ya. Mantap lah. Jenis madu anu dipelihara atau napi nu dikelola nu dipasarkan di budidaya lebah tutugan Gunung Ciwangun kita madu apis dorsata odeng bahasana. Odeng memang adanya di hutan-hutan terus selalu menggerombol membahayakan juga lamun deket jeung masyarakat. Terus kanggo madu odeng pami di hutan wah medannya kacida pisan laluhurna. Bikin sampai ayah anu 100 meter bahkan di ujung-ujung pohon gitu kan
Memang di sini juga ada satu pohon yang banyak, tapi medannya lumayan lah, sekitar hampir 100 meter ketinggiannya. Itu madunya madu apis, yaitu apis dorsata odeng. Terus kalau ini ada madu odeng mah memang anak-anak yang suka ke hutan, terus bapak juga terjun ke hutan ngambil madu odeng. Kalau untuk pemasaran sendiri kemana aja Pak? Oh, kalau pemasaran madu memang ada yang jauh juga sampai ke Tangerang, tapi belum banyak. Ini pesanan paling 1 bulan 15 kilo. Kalau madu odeng apis dorsata, dan apis serana nyeruan nya paling di sekitar Kabupaten Subang lah, Lembang dan ke Subang. Terus kendala pemasaran gitu kan, kendalanya apa tuh yang menjadi kendala gitu, sehingga mungkin harga atau apa kayak gitu? Kendala pemasaran memang kemarin itu kan ada musim Covid gitu kan, terus harganya produk madu juga mempengaruhi sebetulnya, cuma sedikit, banyak pesanan madu nggak ada gitu. Kalau madu ada, pesanan yang kurang gitu. Dan kekurangannya adalah pemasaran, mungkin kemasan bapak juga belum bikin merek yang betul-betul itu untuk pemasaran gitu. Terus kendala dalam pemeliharaan budidaya madu ini apa Pak? Kendalanya gitu. Kendalanya mungkin bisa faktor musim. Jadi kendala juga musim tiba-tiba panas atau dingin, mungkin itu juga bisa kendala karena mempengaruhi koloni lebah gitu. Jadi lebah itu kadang banyak yang perkembangannya kurang gitu kan. Nah, seperti tahun-tahun kemarin, tapi insya Allah kedepannya mudah-mudahan bisa kendala pemeliharaan seperti itu, dan modal juga lah sebetulnya. Tuh, kan ini pribadi nih Pak. Iya. Terus dari pemerintah sekitar ada yang meninjau atau membantu ya tadi modal dan sebagainya gitu, atau kayak gimana? Belum ada bantuan dari pemerintah atau pihak manapun, cuma belajar sendiri lah gitu, mencari pemasaran sendiri, mencari bibit sendiri, dan memelihara pun masih sendiri. Ya program jangka pendek Pak buat ke depan gimana tuh Pak? Jangka pendeknya tuh? Oh, jangka pendeknya memang Bapak ingin memperbanyak lagi lebah gitu kan, karena tuh umur udah agak tua gitu kan, mudah-mudahan bisa fokus lah memperhatikan lebah gitu, dan insya Allah mungkin diperbaiki kotaknya dan jenis lebahnya. Diperbanyak lagi Ya, mungkin diperbanyak ya, lagi ya. Terus untuk jangka panjangnya gimana Pak? Ada program ke depan gitu buat jangka panjang, bikin sesuatu yang wow gitu? Iya, pinginnya gitu, Bapak ingin atau bikin apa gitulah, wisata madu lah gitu, di sini menyediakan wisata madu di Tutugan Gunung Ciwangun. Mudah-mudahan dengan kita datang ke sini bareng-bareng bikin sesuatu buat pemasaran madu ataupun untuk agenda ke depan bisa terlaksana ya Pak ya? Iya, insya Allah. Terima kasih. Mudah-mudahan bisa kerjasama. Pak, saya ucapkan terima kasih sudah diajak keliling buat lihat budidaya madu. Mungkin insya Allah nanti ke depan kita datang lagi ke sini, dan mungkin ada yang mau disampaikan Pak. Oh iya. Sama-sama Bapak juga terima kasih sudah datang ke sini, ke tempat belajar budidaya lebah Tutugan Gunung Ciwangun. Memang kondisinya masih belum sempurna gitu, namanya juga belajar, insya Allah akan diperbaiki. Mudah-mudahan ada datang ke sini bisa diperbaiki. Motivasinya bahwa madu adalah sesuatu obat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nahl. Bahwa madu itu sifaulinas, obat buat manusia. Dan begitu juga meminumnya adalah sunnah baginda Rasulullah, karena kita evaluasi di balik sunnah ada kejayaan, ada kesuksesan. Allah Subhanahu wa taala sudah meletakkan obat pada madu, dan ingin madu yang asli, insya Allah bisa lah di budidaya lebah Tutugan Gunung Ciwangun. Ada 3 jenis madu. Madu odeng insya Allah dijamin keasliannya, dan madu apis cerana nyiruan, dan apis dorsata klenceng trigona. Alhamdulillah. Insya Allah mungkin itu jaga. Insya Allah kalau kita minum madu akan mendapatkan keberkahan dunia dan akhirat. Insya Allah gitu aja mungkin deh. Terima kasih ya. Terima kasih ke tim Ramagara yang ada di setelah berkunjung ke budidaya lebah Tutugan Gunung Ciwangun.
Dan semoga semakin jaya, semakin sukses bersama rakyat bukan negara. Amin, Sukses kan. amin. Amin ya, amin, amin.